Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektar kebun sawit yang terbukti melanggar hukum. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima pengurus harian Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Kopri PBPMII di Istana Wakil Presiden Jakarta. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektar kebun sawit yang melanggar hukum. Kedepan, pemerintah juga membuka peluang untuk kembali menyita jutaan hektar perkebunan sawit ilegal serta terus memberantas tambang ilegal demi menyelamatkan uang negara. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektar kebun sawit yang terbukti melanggar hukum. Penyitaan tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap praktik perkebunan ilegal. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam agenda panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026. Presiden menegaskan penertiban terhadap kebun sawit ilegal akan terus dilanjutkan demi menjaga keadilan dan kepentingan negara. Prabowo juga menyebut pada tahun 2026 pemerintah membuka kemungkinan untuk kembali menyita tambahan hingga 4-5 juta hektar perkebunan sawit yang melanggar aturan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam. Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Sudah kita sita. Jampitsus, benar. Jaksa Agung. Dan tahun 2026 mungkin kita akan sita tambahan 4 atau 5 juta lagi. Selain perkebunan sawit, Presiden mengklaim pemerintah juga telah menindak ratusan tambang ilegal dan berhasil menyelamatkan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Prabowo menegaskan aksi besi-besi akan terus dilakukan, seraya meminta dukungan seluruh pejabat pemerintah untuk melawan korupsi, penyelewengan, dan menegakkan hukum demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemerintah Indonesia menorehkan sejarah baru dalam diplomasi internasional dengan berhasil memiliki aset hotel dan lahan di Makkah, Arab Saudi yang akan dikembangkan sebagai kampung haji Indonesia. Keberhasilan ini merupakan hasil diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang mampu membuka perubahan kebijakan kepemilikan aset asing di Arab Saudi. Pemerintah Republik Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru dalam diplomasi internasional dengan berhasil memiliki aset hotel di Makkah, Arab Saudi yang akan dikembangkan sebagai kampung haji Indonesia. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang mampu membuka jalan perubahan kebijakan kepemilikan aset asing di Arab Saudi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Indonesia telah memenangi proses lelang untuk memiliki hotel dan lahan di Makkah. Untuk pertama kalinya Kerajaan Arab Saudi mengubah aturan sehingga memungkinkan sebuah negara asing memiliki tanah dan properti di wilayah mereka setelah undang-undang terkait kepemilikan aset asing disahkan. Keberhasilan pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya kita bisa memiliki kampung haji di Arab. Jadi Bapak Rosan melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah yang ini atas
diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi. Saya kira itu menjadi salah satu kado bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam khususnya. Sebelumnya, CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengungkapkan pemerintah telah membeli Hotel Novotel Takher Makkah beserta lahan seluas sekitar 5 hektar. Hotel dengan kapasitas 1.461 kamar dan 3 menara ini mampu menampung lebih dari 4.000 calon haji Indonesia dan akan dikembangkan dengan tambahan 13 menara sehingga total kamar meningkat menjadi 6.025. Dengan lokasi yang sangat dekat dengan Masjidil Haram, Kampung Haji Indonesia diharapkan memberikan fasilitas yang lebih terintegrasi, nyaman dan efisien bagi jamaah. Keberhasilan diplomasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umroh, sekaligus memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi warga negara Indonesia di Tanah Suci. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi pekerja seni dan pelaku industri kreatif di Istana Wakil Presiden Jakarta. Audiensi ini membahas penguatan koordinasi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Audiensi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penanganan bencana secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan real masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam arahannya, Wapres menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang transparan dan akuntabel serta dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia mendorong agar bantuan lebih diutamakan dalam bentuk barang atau kebutuhan real, sesuai kondisi di lapangan guna mempercepat pemanfaatan dan meminimalkan kendala distribusi. Pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para seniman, budayawan, dan pelaku industri kreatif atas kepedulian serta solidaritas yang ditunjukkan melalui berbagai aksi kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera. Lebih lanjut, Wapres menyatakan kepedulian tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti penggalangan dana konser amal 100 musisi Hill Sumatera, serta donasi dari hasil pendapatan film Timur. Dalam audiensi ini, para pelaku industri kreatif juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait penanganan bencana. Kita update rencana bantuan buat Sumatera sebenarnya. Paling utama sih itu tadi, kita ngebahas rencana mau lanjutan buat kiriman bantuan, kegiatan sosial di sana, sampai ke urusan mental health issue tadi ya. Terus juga nanti rencananya kita akan bikin program sama bulan Ramadan mudah-mudahan. Jadi banyak hal-hal baik yang sebenarnya saya juga terkaget tadi ya, Pak Wapres tadi cerita ternyata programnya banyak yang udah berjalan, cuma mungkin yang nyampe ke kita nggak banyak ya. Informasinya ya, informasinya itu yang nyampe nggak banyak banget. Tadi kami kasih masukan, tolong disiarkan gitu supaya tahu gitu. Jangan nanti kita pikir ini negara nggak apa-ngapain nih, ternyata udah banyak yang dikerjain, nggak diam aja gitu. Dan dengan ada pemberitaan ini kan kita ada fungsi kontrol dari kitanya gitu. Kita lihat benar nggak yang diomongin sama yang di lapangan gitu. Audiensi turut membahas keberlanjutan bantuan termasuk rencana pengiriman bantuan jangka menengah, dukungan layanan kesehatan, serta program sosial yang direncanakan berjalan hingga bulan Ramadan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Berikutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima pengurus harian Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri atau KOPRI PB PMII di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan peran perempuan dan anak muda dalam pembangunan nasional, sejalan dengan kebijakan pemerintah serta asta cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Kopri PB PMII Wulansari Aliatus Soliha menyampaikan apresiasi atas berbagai program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis. Menurutnya, program tersebut telah melibatkan perempuan secara inklusif, terutama melalui peran tenaga perempuan di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pada kesempatan itu, Kopri juga menyerahkan jurnal Kopri, yakni kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji program MBG dari berbagai perspektif, mulai dari aspek implementasi, pengawasan, hingga hasil riset lapangan. Jurnal tersebut menjadi bentuk kontribusi akademik Kopri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah. Wulan mengungkapkan bahwa Wapres menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam agenda besar Kopri bertajuk Women and Youth Ramadan Fest. Kegiatan ini direncanakan melibatkan santri, mahasiswa se-Jabodetabek, kader PMII dan Kopri, serta perwakilan BEM se-Jabodetabek. Agenda itu bertujuan memberikan motivasi dan arahan kepada generasi muda agar mampu menghadapi peluang dan tantangan zaman, khususnya di bidang teknologi. Kami juga menyampaikan karena memang gerakan. Dalam pertemuan tersebut, Wulan juga memaparkan salah satu program unggulan Kopri, yakni Kopri Magang yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kader PMII dan mahasiswa. BG ini beberapa hal kami sampaikan karena ini melibatkan banyak sekali para perempuan di dapur-dapur FTPG, artinya pelibatan yang lebih inklusif terhadap kalangan perempuan itu diafirmasi. Ada jurnal Kopri, yang mana ini adalah kumpulan dari karya tulis ilmiah kader-kader Kopri khusus menyoroti tentang MBG. Bahwa Pak Wapres memberikan arahan bahwa Kopri ini harus menjadi garda terdepan organisasi perempuan yang mampu memberdayakan anak-anak muda di wilayah pengembangan kompetensi dan pengetahuan. Khususnya yakni kemajuan zaman, AI, dan juga coding serta keilmuan-keilmuan STEM. Kami juga menyampaikan karena memang gerakan Kopri ini basisnya adalah advokasi keperempuanan, kemudian pencegahan kekerasan seksual di wilayah-wilayah kampus ataupun di tengah-tengah masyarakat. Pak Wapres juga mengafirmasi hal tersebut bahwa beliau siap bahkan mendukung dan akan melibatkan Kopri terutama di wilayah pencegahan stunting juga. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Apresiasi kepada Beralih ke kabar lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa di tubuh internal KPK tetap solid dalam mengambil keputusan. Ketua KPK Setio Budianto menepis isu yang menyebut pimpinan KPK terbelah dalam menetapkan tersangka kasus kuota haji. Ia menegaskan sejak awal proses, mulai dari penyelidikan hingga naik ke tahap penyidikan, seluruh pimpinan berada dalam satu sikap yang sama. Setio menjelaskan saat ini KPK tinggal memastikan seluruh langkah yang dilakukan penyidik telah memenuhi unsur pembuktian sebelum penetapan tersangka diumumkan ke publik. Lebih lanjut, Setio meyakini penyidik KPK bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dalam penanganan perkara kuota haji. Ya nggak ada, tidak ada terbelah sejak dari proses penyelidikan sampai kemudian naik ke tahap penyidikan semuanya satu suara, bulat gitu. Ya tinggal memastikan apa yang dikerjakan oleh para penyidik semuanya sudah memenuhi untuk nanti dipastikan bahwa ada saatnya, gitu, jubir atau mungkin nanti deputi penyidikan akan menyampaikan hasilnya. Pak, di kasus itu kan juga disebutkan menunggu penghitungan kerugian negara. Padahal di sejumlah kasus di KPK sudah ada penetapan tersangka yang lebih dulu daripada penyelesaian penghitungan kerugian negara. Nanti tunggu saja update-nya seperti apa. Ya proses itu kan penyampaian apa segala macam, bukan menunggu secara final gitu ya, bukan seperti itu. Ya, tetapi ada hal-hal yang ingin memastikan bahwa segala sesuatunya itu secara pembuktian, secara pemeriksaan itu semuanya sudah memang memenuhi syarat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satu jenazah yang diduga merupakan korban hilang tenggelamnya KM Putri Sakinah di Pantai PD ditemukan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan berita nasional pagi. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga merupakan korban hilang tenggelamnya KM Putri Sakinah di Pantai PD, Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Jenazah ditemukan di kawasan perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo. Kabid Humas menjelaskan penemuan jenazah bermula ketika dua nelayan Pulau Komodo bernama Saiful dan Hadi Kusuma menemukan bangkai kamar kapal yang diduga bagian dari KM Putri Sakinah. Kapal yang dilaporkan tenggelam di Selat Padar Utara pada 26 Desember 2025. Kedua nelayan tersebut kemudian mengajak nelayan lain di sekitar lokasi untuk menarik bangkai kamar kapal ke Pantai PD menggunakan perahu. Setibanya di pantai, tercium bau menyengat sehingga bangkai kamar kapal dibongkar dan ditemukan satu jenazah di dalamnya. Tim SAR gabungan bertolak dari perairan Padar Utara menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIP Syah Bandar Labuan Bajo, RIP Basarnas Labuan Bajo, serta KN Punta Dewa SAR Maumere. Tim tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah menggunakan kantong jenazah. Jenazah kemudian diberangkatkan dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RS Komodo Labuan Bajo untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Polri melalui tim medis penugasan Mabes Polri bersama Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Tengah serta Kesehatan Lapangan BKO Brimopolda Aceh menghadirkan layanan kesehatan. Layanan kesehatan kali ini difokuskan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kampung Kalaseigi, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan logistik dan tempat tidur kepada warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Diketahui bencana alam yang terjadi pada 26 November 2025 lalu memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat setempat. Sebanyak 46 rumah hanyut diterjang banjir bandang, 20 rumah mengalami rusak berat, 19 rumah rusak ringan, sementara ratusan warga terpaksa mengungsi ke posko pengungsian dan sebagian lainnya menumpang di rumah keluarga. Usai penyerahan bantuan, tim medis Polri melaksanakan pelayanan kesehatan di posko pengungsian. Warga tampak antusias memanfaatkan layanan tersebut dengan memeriksakan kondisi kesehatan, berkonsultasi langsung dengan dokter kepolisian, serta menerima obat-obatan dan vitamin sesuai kebutuhan secara gratis. Tidak hanya berfokus di posko, Kapolres Aceh Tengah bersama tim medis juga turun langsung menyambangi rumah warga yang mengalami sakit menahun. 2 warga penderita stroke mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara langsung di kediaman masing-masing. Tim medis melakukan pemeriksaan, memberikan pengobatan, serta berkonsultasi dengan pihak keluarga pasien. Kapolres turut memberikan dukungan moral dan semangat agar warga yang sakit tetap kuat dan segera diberikan kesembuhan. Sementara itu, masyarakat Kalaseigi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolres Aceh Tengah yang telah menghadirkan layanan kesehatan gratis serta bantuan logistik yang sangat membantu masyarakat dalam masa pemulihan pasca bencana. Dari Takengon, Aceh Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali diwujudkan oleh Polda Sumatera Utara melalui personil SAR Batalion A Polda Sumut melaksanakan pemasangan filter air nanotek pada fasilitas sumur bor di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 1 SSR personil SAR Batalion A di bawah pimpinan DPP AKP Ridwan. Pemasangan filter air nanotek ini bertujuan untuk mengolah sekaligus menjernihkan air sumur bor agar layak dan aman digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Filter air nanotek yang dipasang berfungsi sebagai wadah penampung media filtrasi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan kualitas air, mulai dari kekeruhan hingga kandungan partikel yang tidak sehat.
Dengan teknologi tersebut, air yang dihasilkan menjadi lebih bersih, jernih, dan aman untuk dikonsumsi maupun kebutuhan rumah tangga warga. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa bantuan sumur bor yang dilengkapi dengan sistem filter air ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar warga. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat desa Hutana Bolon kini dapat memanfaatkan air sumur bor yang telah diolah secara optimal, sehingga menunjang kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup warga. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Polda Sumut sebagai institusi yang humanis dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat. Dari Tapanuli, Tengah Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kurang ke kiri komandan lagi. Putar dia. Rap, oke. Informasi selanjutnya, pemirsa, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengungkap adanya jaringan dan komunitas kekerasan di media sosial yang terafiliasi dengan kelompok kekerasan di luar negeri. Komunitas ini menyasar anak-anak dan remaja melalui konten digital yang dikemas menarik. Komunitas yang dikenal sebagai True Crime Community atau TCC muncul di media sosial dalam bentuk video pendek, animasi, meme, hingga musik. Konten tersebut dikemas secara visual dan naratif sehingga menarik perhatian anak-anak dan remaja. Aparat menemukan fakta bahwa di sejumlah negara telah terjadi kasus kekerasan dengan pelaku yang masih di bawah umur. Bahkan salah satu kasus di Rusia pada Desember 2025 terungkap terinspirasi dari kasus SMA 72 di Jakarta. Menyikapi temuan tersebut, Mabes Polri dan jajaran segera melakukan intervensi terhadap para remaja yang terindikasi terpapar ideologi kekerasan. Dalam penyelidikan ditemukan sejumlah anak merencanakan aksi peledakan di beberapa kelas dan saling mengajarkan cara membuat bom melalui grup komunikasi tertutup. Di Jepara, seorang anak berusia 14 tahun terdeteksi memiliki keinginan melakukan kekerasan sadistik. Yang bersangkutan tergabung dalam beberapa komunitas internasional dengan ideologi kekerasan antar etnis. Meski tidak pernah bertemu secara langsung, para anggota komunitas terhubung melalui video game online dan berbagai jaringan media sosial lainnya. Hingga saat ini tercatat sebanyak 67 dari 70 anak di Indonesia telah dilakukan intervensi oleh aparat keamanan dan pihak terkait. Hasil evaluasi menunjukkan pemicu utama keterlibatan anak-anak dalam komunitas tersebut antara lain karena menjadi korban perundungan di sekolah, kurangnya perhatian orang tua, serta akses dan penggunaan gadget yang berlebihan. 8 telah menemukan adanya sebuah komunitas yang di sini dibingkai dalam sebuah grup media sosial, satu di antara puluhan grup yang kami temukan. Polri menghimbau orang tua dan lingkungan sekolah untuk lebih waspada terhadap aktivitas digital anak guna mencegah paparan ideologi kekerasan sejak dini. Dari Jakarta, Natasha Alko, Teofandi, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, aksi penjambretan terhadap staf yayasan salah satu sekolah swasta di Medan terekam kamera CCTV. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan di tengah keramaian para pelajar yang ingin pergi ke sekolah. Inilah video rekaman kamera CCTV saat aksi penjambretan yang dialami seorang wanita di Jalan FL Tobing, Gang Ayam, Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat korban yang diketahui merupakan staf yayasan sekolah bersama putrinya sedang berjalan menuju tempat kejadian di Jalan Sutomo, Medan. Tiba-tiba dari arah belakang muncul pelaku yang mengendarai sepeda motor dan merampas tas korban dan melarikan diri. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan korban hingga wanita tersebut terjatuh ke aspal. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan di tengah keramaian para pelajar yang ingin pergi bersekolah. Korban mengalami luka di bagian lutut setelah terseret saat mempertahankan tas berisi laptop uang dan barang berharga miliknya. Pihak keamanan sekolah Darmansyah mengatakan pelaku berjumlah 1 orang dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu di lokasi kejadian ramai dengan aktivitas para pelajar yang sedang menuju sekolah. Tas buat tas, ini
isinya ada duit, ada laptop, ada kunci rumah gitu yang saya dengar dari dia. Itu untuk kejadian jambret itu udah berapa kali di sini? Kalau yang terakhir ini, yang setahu saya baru ini aja, tapi sebelum-sebelumnya ini pun udah rawan juga, makanya dijaga security. Kalau pelaku Bang? Maksudnya Informasinya pelaku berapa orang? satu tadi katanya, satu aja. Naik sepeda motor. Kasus penjamretan itu kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Kota dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita Nasional Pagi segera kembali dengan informasi terkait 2 orang pengangguran yang menjadi pengedar narkoba jenis sabu ditangkap. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. 2 orang pengangguran yang menjadi pengedar narkoba jenis sabu ditangkap tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari tangan keduanya, polisi menemukan ratusan gram sabu yang siap diedarkan ke masyarakat. Inilah video detik-detik penangkapan 2 bandar sabu di sebuah rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin kemarin oleh tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Penangkapan kedua pelaku yang diketahui berinisial B dan A diawali dari laporan masyarakat yang curiga akan aktivitas keduanya. Dari tangan B dan A diketahui sehari-hari merupakan pengangguran berat. Polisi menemukan sabu seberat 149,7 gram siap edar. Pada hari Senin, 5 Januari 2026, Unit 1 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkoba dengan inisial B dan A di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan diduga barang bukti narkoba jenis sabu seberat 149,73 gram. Pelaku dan barang bukti telah kami amankan di Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Guna pengembangan dan penyelidikan, kedua pelaku dibawa ke gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dan dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang pemuda tewas usai menjadi korban penusukan di kawasan Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Korban tewas usai mendapat perawatan selama 5 hari di rumah sakit. Lihat ya mukanya ya. Lari. Bang, sorry ya Bang ya. Lihat ya kelakuannya ya. Lihat ya mobil gua dilonjok-lonjok. Seorang pria berinisial RHM akhirnya mengembuskan nafas terakhir usai menjadi korban penusukan orang tak dikenal di perempatan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat korban RHM hendak pulang dengan mengendarai mobil bersama beberapa rekannya. Saat melintas di kawasan Kemang terjadi cekcok dengan 3 orang yang berkendara motor karena kendaraan keduanya saling bersenggolan. Saat cekcok terjadi, salah satu rekan korban sempat memvideokan wajah para pelaku dan memviralkan di media sosial. Mulai tahunya pas orang mulai teriak, ibu itu sempat teriak jambret gitu sih kayaknya. Nah setelah ibu itu teriak jambret, baru saya hanya menyadari, oh berarti ada kejahatan nih di situ, terjadi kejahatan. Ya, cuman sempat saya lihat emang melintas dia pakai motor 3 orang, tapi kan namanya ini dia naik kendaraan, jadi akhirnya ya kita juga gimana mau ini kan, posisi saya juga lagi jaga kan. Korban yang merupakan warga Depok, Jawa Barat telah dimakamkan pihak keluarga. Sementara kepolisian hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi apapun atas peristiwa ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, aksi tawuran remaja terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dalam aksi ini, pelaku tawuran membekali diri dengan senjata tajam ukuran jumbo. Polisi mengamankan para remaja tersebut, berikut senjata tajam yang digunakannya.
Tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat mengendarai sepeda motor ke lokasi tawuran remaja di Jalan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa malam 6 Januari 2026. Polisi mendapat laporan warga akan ada tawuran. Sekelompok remaja panik lari tunggang langgang mengetahui kehadiran polisi. Mereka meninggalkan sepeda motor serta senjata tajam yang digunakan menghindari jajaran petugas. Sajam berserakan di jalanan. Setelah mendapat laporan dari warga masyarakat melalui 110, telepon call center 110, kemudian kami mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa akan terjadi tawuran di daerah Kali Anyar, Tambora. Kemudian menindaklanjuti atas laporan tersebut disampaikan kepada tim patroli perintis Polres Metro Jakarta Barat segera berangkat ke lokasi untuk mengecek kebenaran dan selanjutnya melakukan tindakan untuk membubarkan adanya tawuran tersebut. Hasil penyisiran, polisi mengamankan pelaku tawuran dan senjata tajam jenis celurit ukuran jumbo. Meski belum terjadi tawuran, namun sejumlah remaja dibawa ke Polsek Tambora untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk yang diamankan ada beberapa diamankan kemudian dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses lebih lanjut. Apakah ada temuan sajam atau segala macam? Dari hasil temuan di lapangan, tim perintis patroli berhasil mengamankan beberapa sajam di tempat kejadian perkara yang akan digunakan untuk. Polisi menghimbau untuk seluruh elemen masyarakat menjaga menggunakan Kamtibmas dan segera menghubungi call center 110 Respon Cepat Polres Jakarta Barat begitu mengetahui ada gangguan Kamtibmas. Tim Liputan Berita Nasional. Ya pemirsa, selanjutnya kebakaran hebat menghanguskan 3 unit rumah kontrakan di Jalan Semar, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Selasa malam. Api diduga bersumber dari hubungan arus pendek listrik saat pemilik rumah melakukan pengisian daya ponsel di atas kasur kamar tidurnya. Korban api dengan cepat melalap 3 bangunan kontrakan yang berada di kawasan padat penduduk Jalan Semar, Cimanggis, Kota Depok pada Selasa malam. Menurut pemilik rumah, Suwaryo, peristiwa terjadi saat dirinya sedang mengisi daya ponsel di dalam kamar. Saat masuk ke dalam rumah, ia mendapati kamar sudah dalam kondisi terbakar dengan api menyambar kasur dan area di sekitarnya. Upaya pemadaman manual sempat dilakukan, namun api terus membesar dan tidak mampu dijinakkan hingga seluruh isi rumah ludes terbakar. Sejumlah barang berharga milik korban seperti 2 unit sepeda motor, dokumen penting serta peralatan elektronik seperti telepon seluler, televisi, dan kulkas tidak berhasil diselamatkan. Bahkan akibat api yang terus membesar, Suwaryo dan keluarga terpaksa menyelamatkan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai di sekitar lokasi kejadian. Lantai jadi nggak keuber, kita masuk nggak keuber, mau matiin, akhirnya kita ngebur ke kali daripada kita udah kekepung api. Itu ceritanya gitu, jadi segala habis mas, ya STNK ya apa aja, STNK motor, ijazah, SIM, macam-macam habis semua. Pakaian ini dipinjemin ada, ini habis semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Namun akibat kebakaran tersebut kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan pemulihan total fasilitas layanan kesehatan pasca banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung pada akhir Maret 2026. Saat ini penanganan kesehatan telah memasuki tahap pemulihan layanan operasional. Menteri Kesehatan menyampaikan penanganan kesehatan pasca bencana telah melalui 2 tahap awal dan saat ini memasuki tahap ketiga, yaitu pemulihan layanan kesehatan ke kondisi normal. Kementerian Kesehatan mencatat total 87 rumah sakit terdampak bencana di 3 provinsi. 9 diantaranya sempat berhenti beroperasi total. 8 rumah sakit berada di Aceh dan 1 di Sumatera Utara. Untuk mendukung proses revitalisasi, Kementerian Kesehatan mengajukan anggaran sekitar 500 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan ambulans, pengadaan alat kesehatan seperti CT scan dan MRI, serta perbaikan fisik bangunan fasilitas kesehatan. Nah, kita membagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah kita harus segera memulihkan layanan kesehatan di rumah sakit. Karena ini adalah layanan yang paling kritikal dan life saving. Karena banyak yang harus segera dirawat di rumah sakit agar kondisinya bisa kita selamatkan. Nah, dari 87 rumah sakit yang terdampak pada saat bencana ini terjadi, kita lihat dalam seminggu beberapa di antaranya bisa pulih kembali. Nah, ada 9 yang benar-benar harus berhenti beroperasi. Jadi tanggal 1 Desember kita membentuk pusat krisis kesehatan, itu sudah prosedurnya standar jadi Kementerian Kesehatan, namanya Health Emergency Operation Center di 3 provinsi dan seluruh kabupaten kota terdampak. Kita melist semua aset rumah sakit. Karena dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.